Kita flashback ke bayang-bayang masa lalu, yaitu masa hidupnya Nyai yang menjadi peneror dari Khadijah yang haus akan darah haid. Seorang pria dengan peluh di keningnya merutuki dirinya sendiri. Golok berlumur darah di tangannya, terlempar ke sembarang arah. "Nyai, bangun, maafkan AA. AA nggak bermaksud melakukan ini semua. Bangun, Nyai." Wanita yang disebut-sebut Nyai itu tidak juga bangun dan nyatanya tidak akan bangun kembali. Tubuh bagian bawahnya sudah terpisah dengan tubuh bagian atas. Kakinya terpotong-potong seperti daging ayam yang siap digoreng. Dan itu dilakukan tanpa sengaja. Mayat anak dan istrinya sudah benar-benar banjir darah. Ditangkupnya wajah sang istri ke dalam pelukan penyesalan. Air mata turut melengkapi kesedihan pria itu. Namun selang beberapa menit, kepala pria yang menyebut dirinya dengan panggilan AA itu mendadak pening. Bumi seolah berputar. Pandangannya pun memburam. Ia memegangi kepalanya yang seolah akan pecah. Penglihatan buram itu kini menggelap. Dirinya ambruk bersama mayat istri dan anaknya. Sementara itu, pintu kamar digebrak dari luar, menampilkan seseorang yang berjalan dengan langkah gontai. Ia menyeret kakinya yang dipenuhi bulu hitam. Ludahnya mengucur menjadikan jejak di lantai. Lidah busuk itu masih menjilati tangannya yang memegangi daging mentah. Matanya kini melotot saat menyaksikan keluarganya yang terkapar di atas lantai. Dia mengaung sembari mencakar-cakar potongan kaki sang ibu. Tanpa disangka, dia meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Dia beralih menatap sang ayah yang di sampingnya terdapat golok berlumur darah. Tatapannya menajam, kakinya beranjak menghampiri golok itu. Ditatapnya sang ayah dengan amarah yang sudah berada di ujung tanduk. Tanpa mengalihkan tatapan, tangan pria berbulu lebat itu sudah mengangkat golok dan bersiap untuk mendaratkan pukulan pada sang ayah. Namun beruntung, sang ayah sadarkan diri dan refleks menjauh dari anak tirinya itu. Dengan nafas tersengal, AA berusaha menyeimbangkan dirinya. "Apa yang akan kamu lakukan, ah?" Meski anak tirinya itu tidak bisa berbicara atau bisu, tapi ia tahu bahwa anaknya tengah tersulut amarah. Beberapa saat kemudian, kepalanya kembali memberat. Otaknya seolah diperas. Ia mual dan memuntahkan cairan dari mulutnya. Sembari memegangi kepalanya, pria jangkung itu berhasil menyadari kejanggalan yang ada dalam dirinya. Ia melihatkan pandangan. Jantungnya berdegup kencang, lalu lagi-lagi mual. Matanya bertumbuk dengan seorang wanita yang sangat ia benci. Wanita itu menyeringai licik seolah akan menerkamnya sekarang juga. Tubuhnya yang sudah terbelah itu kembali terbangun dan menyeret tubuh tanpa kakinya itu ke hadapan AA. "AA, terima kasih sudah menikahiku." Wajah cantik wanita yang sempat dinikahinya itu berubah dipenuhi cacat dan luka bakar. Mulutnya sobek hampir sampai telinga. Menyeringai membuat AA sedikit tersentak. "Pergi kamu, pelet apa yang sudah kamu gunakan padaku, ha?" Lagi-lagi wanita itu menatapnya dengan penuh kelicikan. Dirinya kemudian bertingkah seolah baru menyadari sesuatu. "Oh, AA sudah sadar ya. Baguslah, karena tetap saja kita adalah sepasang suami istri." "Enggak, aku gak akan pernah mencintai kamu. Pergi!" Sentakan itu seketika dibalas keheningan. AA mengedarkan pandangan ke segala arah. Tiada siapapun selain dirinya dan anak gadis yang terkapar mati. Angin menyibak rambutnya yang gondrong, menyentuh kasar wajahnya yang kini sudah menua. Rumahnya sederhana terasa lebih mencekam. Hawa dingin menyeruak membuat bulu kuduknya meremang. Tubuh pria itu tiba-tiba kaku saat bahunya menerima sentuhan dari tangan dingin yang entah milik siapa. Matanya membelalak saat hembusan nafas terasa sangat dekat di daun telinganya. "Aku dan anak kita akan kembali lagi." Bisikan wanita di belakangnya membuat tubuh AA semakin membatu. Lalu lagi-lagi, angin kencang menyibak wajahnya saat wanita tanpa kaki itu menghilang seperti cahaya kilat, disusul oleh anak tirinya yang telah mengaung. Di masa sekarang, ruang kelas 12 MIPA itu terlihat tenang saat Budiana menjelaskan pelajaran matematika. Meskipun ada beberapa dari mereka yang tertidur pulas karena tidak paham,
Tapi Budiana sering memaklumi. Brak! Tiba-tiba saja meja digebrak keras oleh seorang siswi yang masih duduk tertunduk. Seketika para murid lainnya terkejut dan menatap heran pada gadis yang masih tertunduk itu. Senyap. Budiana hendak menghampiri. Khadijah, kamu kenapa? Jangan dekati aku. Teriakan itu berhasil membuat semua orang tercengang. Bukan hanya itu, kertas-kertas, meja, juga kursi terlempar ke sembarang arah. Semua orang berteriak histeris dan berlari ke sembarang arah. Tubrukan antar murid dengan murid dan alat-alat sekolah membuat tidak sedikit dari mereka yang pingsan. Ruangan itu benar-benar kacau. Sedangkan gadis yang dipanggil Khadijah masih tertunduk di kursinya. Oci yang juga terkejut akan hal ini merasa bingung dan sedikit takut. Dia tidak peduli pada orang-orang yang berterbangan bersama kertas-kertas. Justru dia sibuk sendiri berusaha membuka pintu ruang kelas untuk kabur. Jangan ada yang keluar dari sini. Brak! Seketika Oci terperanjat dan terpental jauh karena pintu tiba-tiba tertutup rapat bersama hembusan angin yang kencang. Gadis yang terpojok itu mengaduh karena kepalanya terbentur kaki meja. Sebenarnya apa maumu, Khadijah? Khadijah yang sedari tadi tertunduk kini mulai mengangkat kepala, mengedarkan pandangan ke sekeliling yang sudah sangat kacau. Angin kencang yang hanya memutar-mutar di sekelilingnya kini mereda. Kalian kenapa? Gadis itu memegangi kepalanya sendiri yang terasa sangat pusing. Sedikit banyak ada bayang-bayang masa lalu yang terbesit di memori otaknya. Tapi dia sendiri belum tahu itu masa lalu siapa. Pertanyaan itu seketika membuat orang-orang sedikit lebih tenang, karena mereka mengira Khadijah sudah sadar. Oci maju beberapa langkah ke arah Khadijah dengan tatapan tajam. Setelah apa yang kamu perbuat, kamu hanya bertanya kenapa? Sadar kamu, Dijah? Khadijah belum benar-benar bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kepalanya terasa sangat berat. Pandangan mulai mengabur dan ada satu hal yang membuat Budiana berteriak panik. Khadijah, ada darah di kakimu. Lalu Budiana dan satu muridnya memboyong Khadijah ke UKS. Darah yang mengucur dari dalam roknya sama sekali tidak berhenti. Wajah Khadijah semakin pucat dengan bibir gemetar. Cepat bukain pintunya, titah Budiana pada Dayat yang tak sengaja lewat depan ruang UKS. Dayat yang melihat kepanikan itu dengan cepat mendorong pintu sampai terbuka. Dengan mulutnya yang tidak henti bertanya. Dijah kenapa, Bu? Pucat banget kayak mayat. Hush, Dayat mulutnya gak bisa diam dulu apa? Gak lihat ya, temannya lagi sakit begini. Omel Aca, teman Khadijah yang membantu Budiana. Seorang wanita yang berpakaian rapi serba putih dengan cepat memeriksa keadaan Khadijah yang semakin memburuk. Budiana dan Aca diminta untuk keluar dari ruangan. Sang guru itu harap-harap cemas akan kondisi Khadijah. Ia sedikit menyesal karena telah membentaknya. Sedangkan di sisi lain, Dayat bak jurnalis yang sedang mewawancarai narasumber elit. Aca harus menutup kupingnya rapat-rapat karena terlalu banyak dimintai jawaban. Aduh Dayat, emangnya mau dikasih duit berapa kalau aku mau jawab semua pertanyaan kamu? Pusing banget loh ini. Iya maaf, tapi aku benar-benar penasaran. Kamu kalau haid biasanya berapa lama sih? Kok si Dijah lama banget? Tanya Dayat. Ya paling cuma 5 atau 7 hari juga udah bersih. Beda-beda kok tergantung orangnya, jawab Aca yang berusaha sadar. Dayat manggut-manggut. Sedetik kemudian ia kembali membuka mulut. Kalau kamu, Aca mengernyitkan keningnya. Kamu siapa? Itu teman kamu. Tunjuknya ke samping tubuh Aca yang seketika menegang. Matanya membulat lalu berkedip satu kali. Aku gak bawa temen Dayat. Lalu keduanya terpaku di posisi masing-masing, memalingkan pandangan ke arah lain. Beruntungnya Budiana segera menghampiri mereka dan saat itu juga sosok di dekat Aca sudah menghilang. Kalian ngapain berduaan di sini? Ayo masuk ke dalam. Iya Bu. Di ruang UKS, wanita berpakaian putih yang bernama Bu Dewi itu mengecek berulang kali hasil tes kesehatan Khadijah. Raut wajah tuanya terlihat semakin tua saat matanya dipasangkan kacamata.
melihat baik-baik pada tulisan di atas kertas dan tubuh Khadijah yang terbaring lemas. "Saya bingung," Bu Dewi akhirnya berucap. "Dari hasil tes, Khadijah diduga cuma kecapean karena terlalu sering bergadang. Tapi kenapa tadi Ibu bilang ada pendarahan?" Lanjutnya, "Duh, apa Ibu nggak lihat? Banyak darah mengucur dari dalam roknya." Rupanya Bu Diana nampak kesal karena dari tadi banyak mengoceh, khawatir akan keadaan Khadijah. Tapi Bu Dewi selalu menentang ucapannya, sehingga Bu Dewi harus mengecek ulang kesehatan Khadijah. Tapi hasilnya memang tidak terjadi pendarahan apapun. "Mohon jangan emosi dulu, Bu. Kalau tidak percaya, silakan cek ke dalam roknya Khadijah. Bahkan dia tidak sedang haid." "Apa?" Semua orang di dalam UKS itu dikejutkan oleh suara Dayat yang sedikit cempreng. "Masa Khadijah nggak haid? Aku tahu betul, Bu, Khadijah sedang haid." "Kamu mau lihat langsung?" "Modus," cerca Bu Dewi yang dibalas gelengan kepala cepat. Bu Diana beranjak ke ranjang pesakitan. "Ini aneh. Padahal tadi jelas-jelas saya lihat Khadijah keluar darah banyak banget." Khadijah melenguh dan mulai membuka mata. Bu Diana terkejut senang melihatnya. "Alhamdulillah, akhirnya sadar juga kamu. Ibu antar ke pondok ya. Gak apa-apa, sekarang izin gak masuk dulu." Khadijah melirik sekilas, lalu mengangguk lemas. Dayat dan Aca refleks membantu Khadijah untuk bangkit. "Buset, berat banget," celetuk Dayat lagi. "Dayat, hehe, maaf. Kalian bawa Khadijah ke tempat parkir ya. Ibu bawa kunci motor dulu di kelas," titah Bu Diana. "Baik, Bu." Wanita berkepala 3 itu bergegas menuju kelas. Sesampainya di sana, dia langsung merogoh ke dalam tas mencari satu kunci, tanpa memperdulikan sekitar. "Nah, dapat." Ia berbalik badan dan berjalan menuju pintu. Namun dia baru tersadar akan satu hal. Bu Diana menengok seisi kelas. Kemana semua orang? Padahal seharusnya murid-murid tidak meninggalkan kelas karena masih ujian. Bu Diana kembali menoleh ke dalam ruangan. Matanya seketika membulat ketika kursi Khadijah yang diduduki oleh satu anak perempuan yang menunduk. Rambutnya dibiarkan menutupi wajahnya begitu saja. Suasana menjadi senyap. Wanita itu segera melangkahkan kaki. Anak perempuan itu menyeringai. "Darahnya manis." Pasokan oksigen di jalan sempit menuju pondok indah surga siang ini seperti hampir habis. 3 orang yang berjalan lunglai itu harus menghela nafas berulang kali setelah menerima kenyataan yang tidak mau diterima nalar mereka. Meski demikian, salah satu dari mereka tampaknya hanya sedikit terkejut atau pura-pura ikut berpikir, "Ya, kali ini cuma mimpi sih," raung Dayat sambil mencubit kasar pipinya sendiri. "Au, tapi dicubit juga sakit." Tidak ada balasan dari 2 rekannya. Khadijah masih harus berperang dengan pikirannya dan melawan rasa lemas yang hinggap di sekujur tubuhnya. Sedangkan Oci terus-menerus menyalahkan Khadijah atas segala yang terjadi. "Ini tuh pasti gara-gara kamu gak bersihin darah haid kamu waktu itu, makanya dijilat setan." Khadijah sontak membulatkan mata. Ia tak percaya bisa-bisanya temannya itu mengungkit kesalahannya dulu. "Ci, aku minta maaf. Aku juga gak tahu dan gak pengen ini terjadi sama aku dan kita semua." "Minta maaf gak bakalan nyelesain semuanya." "Au, sakit Dayat." Kekesalan di hati Dayat sudah tak bisa dibendung. Dia menarik kerudung Oci ke belakang yang membuat si empunya nyaris terpental. "Apaan sih Dayat, main tarik aja. Kalau sampai kebentur batu emang mau tanggung jawab?" "Banyak ngomong kamu, Ci. Mohon maaf ya, sebelumnya aku gak pernah kasar sama perempuan. Tapi ngelihat kamu gak bisa ngehargain sesama membuat aku terpaksa kasar sama kamu." Raut wajah Dayat teramat serius dengan tatapannya yang tajam, menandakan emosinya mulai memuncak. "Loh, emang aku ngomong sesuai fakta kok. Si Dija emang pembawa sial. Kamu kalau gak mau bantuin mending diem deh. Tutup tuh mulut pinarakan." Oci tidak mau kalah. Nampaknya ia semakin bersemangat untuk menimpali ucapan Dayat. "Bodoh amat." Bener-bener ya kamu." Dayat hendak melempar tamparan pada Oci, tapi Khadijah segera melerai. "Lepasin Dija, aku udah muak sama dia. Mulutnya pengen aku becek-becek jadi tahu gejrot," kata Dayat.
Khadijah memegangi tangan Dayat dengan kuat. Sabar Dayat, aku gak apa-apa kok. Oci benar aku yang salah. Karena kelalaian aku, kalian semua jadi celaka. Mendengar hal itu, Dayat merasa miris. Dia tahu betul bagaimana sifat Khadijah yang sangat baik pada semua orang. Menjadi tidak adil jika dia harus menanggung semuanya hanya karena satu kelalaian yang tidak disengaja. Kamu gak salah. Jikapun memang semua ini terjadi karena kelalaian kamu berhak untuk memperbaiki semuanya, Dijah. Khadijah terisak. Rasanya dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kakinya melemas dengan nafas terengah. Kemudian berakhir gelap. Sementara itu, langit sudah meninggalkan jingganya. Dan Khadijah masih belum membuka mata. Hawa dingin menyeruak mengisi ruang kamar Umi dan Pak Haji. Tubuh ringkih Khadijah masih terbaring lemas. Wajahnya pun kian pucat. Di sampingnya, Cut turut prihatin dan terus mendoakan sahabatnya itu. Mana si Oci? Tanya Pak Haji. Oci ada di Kobong. Suruh kesini sekarang. Cut mengangguk, kemudian menyeret tubuh lemasnya menuju Kobong Anissa. Oci, Ci, dipanggil sama Pak Haji ke rumahnya. Sebetulnya kondisi Cut juga kurang baik. Tubuhnya semakin hari semakin terasa remuk dengan perut yang cepat membesar. Belum ada jawaban dari dalam. Cut mencoba mengetuk pintu lebih keras. Oci, cepat keluar. Kamu gak lagi tidur kan? Ayang Cut. Bukannya Oci yang menimpal, tapi Dayat memanggil dari arah kejauhan. Lagi ngapain? Cut sedikit terkejut atas perlakuan Dayat yang masih lembut dan manis. Padahal laki-laki itu tahu bahwa Cut sedang mengandung. Cut hanya perempuan biasa yang saat diberi perhatian lebih oleh seorang laki-laki, hatinya akan luluh. Apalagi oleh seorang Dayat. Hidupnya sempat merasakan bahagia dari sosok humoris yang selalu membuatnya tertawa. Namun semua itu kini harus dipaksa tenggelam oleh kenyataan. Cut menghela nafas berat. Lagi manggil Oci, tapi dia gak mau keluar. Ngapain sih kamu masih temenan sama tuh anak? Mending jauh-jauh deh. Mulutnya bisa bikin hati kamu sakit. Dayat bergerak mendekat dan hendak membawa Cut pergi. Cut melepas tangan Dayat. Iya, tapi gak bisa Dayat. Ini penting banget buat aku sama Khadijah. Penting? Apa pentingnya tuh anak? Penting bantuin aku dobrak pintunya yuk. Dayat segera mengangguk dan mulai mendorong pintu dengan keras. Sayangnya, tenaga Dayat tak cukup mampu melawan kerasnya pintu. Pemuda itu terengah. Maafin aku Ayang Cut, tapi aku gak kuat. Iya gak apa-apa, biar aku panggil Pak Haji dulu. Cut hendak melangkahkan kaki. Tolong maafkan aku. Langkah kaki Cut terhenti setelah mendengar rintihan dari dalam kobong. Dia tahu persis, itu suara Oci. Oci, kamu kenapa? Bukain pintunya, Ci. Cut memukul keras pintu di depannya. Dayat masih diam di tempat. Hati kecilnya khawatir akan keadaan sahabatnya itu. Tapi pikirannya menolak untuk menolong. Dayat, ayo bantuin ini gimana? Aku takut Oci kenapa-napa. Kamu kok malah diam aja sih? Kamu... Pintu didorong dari dalam sampai engselnya terlepas. Bau amis menyengat keluar dari dalam kobong. Masing-masing mata di dekatnya membulat. Bahkan nafas mereka tertahan sekejap. Apa yang terjadi? Cut mulai beralih menatap Dayat yang sama-sama terkejut. Sementara pemuda itu membatu. Dayat, sadar! Tubuh pemuda itu akhirnya berguncang. Matanya berulang kali mengerjap cepat. Dia mulai melangkahkan kaki dengan tergesa. Ada yang gak beres. Tolong. Oci, kamu kenapa? Tawa itu masih terdengar kencang memenuhi kobong Anissa, yang kini sudah jauh dari kata rapi. Kitab-kitab kuning berserakan di atas lantai. Genangan air yang bocor dari teko aluminium itu turut menambah kesan bahwa mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Seorang gadis tertunduk pilu di pojokan dengan memeluk lututnya sendiri. Kerudung putih yang dikenakannya kini berwarna kekuningan serba basah. Oci, kamu kenapa? Tanya Cut yang terpotong karena tangannya dicekal oleh Dayat. Jangan gegabah, bisa saja dia nyakitin kamu Cut. Jangan terlalu baik sama orang. Tapi dia temen aku Dayat, lepasin. Cut meronta berusaha melepas cekalan Dayat.
Tapi pemuda itu kehilangan selera untuk membiarkan gadisnya celaka. Lebih baik kita beritahu Pak Haji dulu. Baru satu langkah, tubuh Dayat terpelanting sampai menubruk tembok di sampingnya. Oci, mau kemana? Cut segera mengejar Oci yang berlari lunglai menuju rumah Pak Haji. Cut merasa khawatir karena ia melihat matanya merah dan sembab. Sedangkan pemuda yang terpelanting itu masih mengaduh sekaligus terkejut. Aduh, siapa yang naruh tembok di sini sih? Semua orang di rumah Pak Haji dibuat terkejut oleh kedatangan Oci yang berantakan dengan mata yang liar mencari seseorang. Kemudian tubuhnya ambruk di depan Khadijah yang baru saja sadar setelah pingsannya. Tak disangka, bahkan Oci bersujud di kaki Khadijah. "Hei Ci, kamu ngapain?" Tangan Khadijah bergerak membangunkan sahabatnya itu. Namun, Oci malah menangis terseduh dengan suara parau. "Maafkan aku, Dijah. Aku yang salah. Aku bakal lakuin apapun asal kamu mau maafin aku." "Ci, ayo bangun. Ngapain kamu minta maaf? Aku tahu kamu cuma kesel gara-gara aku lalai dan..." "Enggak, Dijah, semua ini salah aku." Tangisannya semakin membuncah. Tapi Oci masih terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba saja Pak Haji menepuk punggung Oci dengan keras hingga gadis itu tersedak dan mengangkat kepalanya. Seketika mata guru dan santriah itu bersitatap. Pak Haji menatap Oci dengan penuh kebencian. Melihat hal itu, Oci berangsur ambruk yang kemudian bersujud di depan Pak Haji. "Pak Haji, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku nggak akan melakukan ini lagi, Pak." Rintihnya dengan derai air mata tak henti. Pak Haji pergi ke kamarnya tanpa memperdulikan santriahnya yang memohon-mohon. Oci dibuat semakin terisak dan terus bersujud pada orang-orang di sekitarnya. Sesaat kemudian, Pak Haji datang dengan membawa sesuatu di tangannya yang sontak membuat semua orang ternganga. Pak Haji menatap mata Oci dengan datar, lalu melempar barang di tangannya tepat di hadapannya. Oci menggeleng-gelengkan kepala dengan kencang, kemudian kembali terisak keras. "Pak Haji, aku bisa jelasin ini semua. Tolong dengarkan aku," pintanya. Khadijah beranjak menuju Oci. Ia sungguh tak percaya melihat kepingan fotonya beserta daging yang membusuk. Ia kemudian meneteskan air mata tanpa sadar. Bibirnya bergetar. Apa ini, Ci? Kenapa kamu?" Mendengar hal itu, Oci segera memeluk tubuh Khadijah. Air matanya terus berderai seakan tak pernah habis. Ia menghela nafas, terdengar berat. Namun ia mencoba untuk tenang dan menatap mata Khadijah dengan penuh penyesalan. "Dijah, aku tahu perbuatanku ini tidak bisa dimaafkan. Tapi setidaknya aku ingin mengucap maaf dengan sepenuh hati. Aku menyesal." Kita kembali sebelum semuanya terjadi. Saat Dijah sembarangan membuang pembalut. Dua santriah sedang bercanda tawaria. Khadijah memukul kecil gayung yang dipegangnya seraya bernyanyi ala-ala dangdut zaman dulu. Sahutku yang tengah menyikat lantai tempat wudhu. Sedangkan Khadijah berada di dalam kamar mandi nomor 1. Apaan nih? Jijik banget sih. Siapa nih yang buang pembalut tanpa bersin darahnya gini? Jorok banget. Aku membatin dan tanpa pikir panjang langsung membuangnya sembarang keluar WC. Dijah pun bercanda lagi. "Sawerannya mana, Ce?" Hahaha. Dan kami berdua tertawa bahagia. Tidak tahu apa yang dilakukan akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar ketika membuang pembalut secara sembarangan tanpa dibersihkan. Tiba-tiba Pak Haji muncul. Kalian kenapa? Jangan mengganggu. Silahkan kalau mau membersihkan WC, tapi jangan sambil berisik. Maghrib sebentar lagi. Seorang kakek tua menegurku dan Khadijah. Tersirat kemarahan ditambahkan oleh wajahnya yang mulai keriput. Pak Haji, iya maaf, timbalku cepat. Mata kakek tua yang disebut Pak Haji itu terus menatapku yang berdiri kaku. Sedangkan Khadijah berdiri dengan tatapan kosong. "Kamu setelah maghrib cepat ke lebak, bawa air pakai ember kecil." Iya Pak Haji. Mata Pak Haji yang sedikit melotot itu membuat nyaliku menciut. "Dijah, sendiri?"
Aku terkejut mendengar bentakan Pak Haji yang pertama kalinya. Biasanya beliau selalu bersikap lembut, meski kadang tegas pada orang yang melakukan kesalahan. Apakah aku dan Khadijah melakukan kesalahan? Bagaimanapun aku harus bergegas sebelum azan maghrib. Aku pamit pada Khadijah yang masih menatap kosong ke arah tangga. "Khadijah, aku pamit dulu ya, nanti lepas dari Lebak aku bantu bersihin WC lagi." Aku berjalan meninggalkan Khadijah tanpa menyadari adanya perbedaan dalam dirinya. Dengan menenteng ember kecil lengkap dengan sabun dan peralatan mencuci lainnya, aku berjalan menaiki anak tangga menuju kobong An-Nisa. Namun entah mengapa aku merasa langkahku diawasi oleh seseorang. Aku coba menoleh ke belakang tapi tak ada satupun orang. Tap, tap. Kakiku kembali melangkah meski ragu. Keadaan sekitar yang memang sepi membuatku sedikit merinding. Kenapa ya? Kemana semua orang? Aku kembali melangkah dengan mencoba berpikir jernih. Bulu kuduku meremang. Dari sudut mataku, aku melihat sekilat bayangan. Namun aku tetap melangkah. Brak! Siapa sangka, jantungku hampir saja copot. Siapa itu? Bisa-bisanya mengagetkanku begini. Aku berjalan menuju jendela di ujung tangga yang ternyata terhempas angin. Ternyata cuaca sore ini sedikit berangin. Aku menutup jendela itu. Brak! Selesai. Tubuhku berbalik dan apa ini? Mataku membulat sempurna. Tubuhku seketika kaku dan sempat lupa untuk bernapas. Siapa kamu? Wajahnya hancur. Dia memiliki tubuh yang hanya sampai ke perut. Rambutnya menjuntai begitu panjang dan basah. Matanya yang seakan mau copot itu menatap seolah hendak menelanku habis-habisan sekarang juga. Apa aku sudah mati? Tidak. Buru-buru aku tersadar dan mencoba melarikan diri. Namun tanganku dicekal oleh tangannya yang dingin. Jeritanku memenuhi tangga. "Lepasin, tolong!" Tenggorokanku rasanya serak sekali. Seberapa kencang pun aku berteriak, nyatanya tidak ada yang mendengar. Dengan menunduk, aku bertanya pada sosok yang entah apa di depanku itu. Apa mau kamu, ha?" Tangan kanannya meraih daguku dan membuat mata kita saling menatap. Aku seolah terhipnotis. Entah karena rasa takutku yang begitu besar, namun aku bodoh saat itu. Kendaliku terhadap diri sendiri sulit dikontrol. Aku hanya tidak akan membiarkan orang yang membuang makananku pergi begitu saja. Ganti, atau aku akan menelan darahmu sampai habis. Entah dia memang mengeluarkan suara atau tidak, mulutnya tidak bergerak, tapi telingaku mampu mendengarnya. Maafkan aku. Tubuhku terguncang hebat. Namun sekalan tangan sosok ini tidak mau terlepas. Aku akan menggantinya, tetapi tolong beri aku waktu. Kini sekalan tangannya terlepas. Hatiku sedikit lega. Namun lagi-lagi jantungku kembali terlonjak saat mendengar suaranya lagi. Peganglah janjimu dan buat tanggung jawabmu terpenuhi. Aku menunggu. Sosok itu kemudian melayang dalam sekejap. Sementara mataku masih terpaku. Apa itu tadi? Semenjak itu aku berpikir keras dan mencari tahu lewat internet. Begitu bodohnya aku bahkan melakukan hal syirik demi menuruti ketakutanku sendiri. Aku hilang kendali. Kemudian setelah aku mendengar Khadijah sedang haid, pikiran kotorku dengan mudahnya menguasai diri. Aku egois, tidak pernah mampu berpikir jernih dalam membuat keputusan. Aku penakut hingga keimananku goyah. Aku hanya memikirkan diri sendiri, sehingga nurani benar-benar hilang dalam hatiku. Aku mendorong sahabat terbaikku pada jurang yang paling dalam setelah dia membantu mengeluarkanku dari lembah ketakutan. Ini semua hanya karena aku takut. Coba saja dulu aku menahan rasa takutku dan mencoba untuk sadar dengan terus berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin pondok Imah Sorga akan menjadi pondok paling indah seperti surga. Aku menghancurkan semuanya karena egoku sendiri. Dan semuanya pun terkuak. Makhluk yang memakan sari darah haid itu adalah sosok yang telah meninggal dengan cara tragis. Rohnya tidak dalam keadaan tenang, ditunggangi jin jahat untuk membantunya mewujudkan keinginan yang ada di dunia fana ini, yaitu tampil cantik di depan suaminya. Dan dengan perantara Burada yang diiming-imingi pelarisan dagangan yang waktu itu, Burada melakukan ritual sendiri tanpa perantara dukun. Ya, setan itu setali 3 uang. Jin setan itu berhasil menghasut roh tak tenang, yaitu sosok Nyai. Manusia yang penuh dengan ambisi, yaitu Burada. Manusia yang takut akan gangguan jin, yaitu Oci.
dan jin setan itu berhasil menghancurkan pondok pesantren dengan menunggangi nafsunya pengasuh pondok itu, yaitu Pak Haji. Ya, semuanya terjadi karena kelalaian kita sebagai manusia. Ingatlah, apakah kita sudah beriman tanpa melalui sebuah ujian? Hati-hati, tetap waspada. Setan tidak tinggal diam dalam mencari teman untuk hidup abadi di neraka. Lindungi diri dengan selalu memperkokoh keimanan. Sholat 5 waktu, tepat waktu ya. Dan tambahannya untuk ibadah yang lain, baca Quran, zikir pagi sore, dan lain sebagainya, ikut kajian, dan sebagainya. Kajian sekarang kan di YouTube banyak ya. Nah, sampai di sini teman-teman. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan salah pengucapan dan alur ceritanya.